ada di ruangan ini. Baik, anak-anak saya langsung saja ini ya. Bagaimana kita nanti diharapkan mampu mengeluarkan pendapat secara kreatif, bertanggung jawab dan baik, terutama di masa pandemi ini. Jadi kalau kita berbicara opini, maka kita harus paham maknanya itu apa. Opini itu berpendapat. Problemnya sekarang anak-anak sekalian, beropini ketika ada di ruang digital seperti media sosial itu kadang-kadang arusnya tidak terbendung. Nah, kenapa tidak terbendung? Karena banyak sekali orang-orang yang mencoba berpendapat. Tetapi dengan catatan pendapat mereka itu tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah sadar atau tidak, sebenarnya arus informasi yang beredar di media sosial itu harus difilter. Sebab hoax itu atau berita bohong ya itu tidak terbendung. Saya kasih contoh saja sederhana. Adik-adik mungkin pernah membaca begini, pesan berantai yang datang di grup-grup WhatsApp ya. Misalnya, kalau makan kangkung itu hati-hati karena di dalam kangkung itu mengandung cacing, cacing pita. Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang termakan mentah-mentah informasi tersebut, ya itu disebarkan sehingga bahkan ada keluarga yang sampai ketakutan memakan kangkung gara-gara menelan informasi itu. Nah ternyata setelah diselidiki baik secara penelitian keilmuan maupun keabsahannya, ternyata informasi itu tidak benar sama sekali. Makan kangkung itu penting, makan sayur itu penting sekali ya. Namun juga yang harus kita catat, segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Nah, berpendapat di platform media sosial ketika era digital itu sudah tidak terbendung, itu tetap harus mengedepankan rasa tanggung jawab. Saya menganggap adik-adik ini sudah memasuki usia pradewasa, artinya sudah sangat matang ya atau lebih matang dibandingkan remaja usia sekolah menengah pertama, dan sudah sangat matang artinya mampu memilah-milah mana informasi yang dibutuhkan dan mana informasi yang harus difilter ya, harus disaring kebenarannya. Nah, untuk apa ini? Ya agar kita mampu memberikan informasi, mampu memberikan pendapat secara baik dan bertanggung jawab kepada publik ya. Saya kira kalau siswa usia SMA itu tidak terlepas dari kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi itu membutuhkan keterampilan berkomunikasi yang baik. Keterampilan berkomunikasi yang baik itu harus didukung oleh kemampuan berpendapat yang baik pula. Ya, jadi kalau kita bicara di era pandemi, kita sudah hampir 2 tahun ya. Ini sudah 1 tahun lebih kita belajar di tengah-tengah suasana yang sangat terbatas. Bahkan pembelajaran tatap muka ini masih sangat terbatas. Dan kita sempat mengalami bagaimana kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan, dan itu membuat kita jenuh. Nah, kejenuhan ini membuat seseorang, dampaknya adalah mencari pelampiasan. Pelampiasan itu dirasa didapat dari hiburan-hiburan yang ada di media sosial. Nah, secara tidak langsung ketika mendapatkan informasi di media sosial itu banyak yang terpengaruh. Ya kemudian dia beropini. Sayangnya opini itu kadang-kadang tidak tepat karena tidak disandarkan pada fakta-fakta yang benar. Nah, saya nanti akan lebih lanjut, lebih detail membedakannya. Nah, ini adik-adik sekalian ya, seorang penulis yang baik, seorang penulis opini yang baik itu harus mampu membedakan mana fakta dan mana opini. Nah, saya harus sampaikan dahulu nih. Ya, fakta itu tentu saja sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kalau kita bicara hari ini sudah menonton atau membaca berita apa, maka berita yang sedang ramai sekarang adalah misalnya pergantian Panglima TNI ya, dari Marsikal Hadi Cahyanto dari TNI AU ke
Jenderal Andika Perkasa ke Angkatan Darat. Itu fakta. Karena memang betul-betul ada sesuai dengan kenyataan. Dan benar-benar yang kedua itu betul-betul terjadi. Nah, fakta itu yang ketiga itu bisa dibuktikan. Ya, selain dia nyata, dia terjadi, itu bisa dibuktikan. Memang betul terjadi, memang betul ada. Misalnya, saat ini sudah ada pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas di kota Surabaya. Itu bisa dibuktikan dengan apa? Faktanya adik-adik sekarang berada di sekolah ya. Ini saya lihat di layarnya itu sudah berada di ruang-ruang kelas, bukan di dalam rumah. Ya, itu bisa dibuktikan. Dan yang keempat, objektif. Objektif itu apa adanya, ya tidak dibuat-buat. Sementara opini, opini itu belum tentu terjadi. Jadi kenapa ada hal belum tentu terjadi? Karena semuanya masih serba kemungkinan. Mungkin saja tahun depan pandemi ini masih berlanjut. Nah, itu opini, pendapat. Ya, sifatnya prediktif, ya, memprediksi. Yang ketiga, subjektif. Subjektif itu lekat dengan kepentingan kita sebagai penulis. Ya. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana sih menulis opini yang baik sesuai dengan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan ya, meskipun itu subjektif sekali. Dan yang keempat itu opini selalu disertai kata-kata seperti ini. Jika, kira-kira, andai, rupanya, kelihatannya. Nah, jadi sifatnya sangat prediktif. Mungkin saja tahun depan klub Persebaya Surabaya bisa menjadi juara. Itu prediktif, prediksi ya, memprediksi. Belum tentu terjadi dan masih serba kemungkinan. Nah, itu bedanya fakta dan opini. Nah, saya akan contohkan sebenarnya kalimat opini itu seperti apa. Opini itu sekali lagi pendapat ya. Jadi kalau adik-adik silahkan membuat opini, berarti adik-adik berpendapat. Berpendapat dari apa? Dari sudut pandangnya masing-masing, dari sudut pandang kalian sendiri. Misalnya, saya melihat baju ini sangat sesuai untuk Anda gunakan pergi ke pesta pernikahan. Itu pendapat. Mengapa saya bilang ini opini atau pendapat? Karena satu, subjektif. Subjektif itu dilihat dari sudut pandang dia. Padahal belum tentu misalnya si A memandang itu bagus dipakai oleh seseorang, si B juga melihat bagus, belum tentu. Jadi itulah yang namanya subjektif. Yang kedua, mungkin kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar apabila kita bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini juga subjektif. Ada kata mungkin. Nah, itu ciri-ciri khas opini itu begitu, ciri khas pendapat. Ada kata jika, ada kata mungkin, ada kata kelihatannya, itu pendapat. Jadi sifatnya prediktif. Sebab begini, adik-adik, pendapat seseorang dengan pendapat orang yang lain itu bisa berbeda sama sekali, meskipun yang mereka komentari itu objek yang sama. Jadi kalau misalnya kalian berada di sekolah Al-Uswah Surabaya misalnya, pendapat tentang fasilitas SMA IT Al-Uswah antara siswa satu dengan siswa lain itu berbeda, ya, berkaitan dengan sekolah mereka. Nah, inilah yang dinamakan pendapat atau opini. Yang ketiga, kami mempunyai pandangan bagaimana kalau Sinta belajar di pesantren saja. Nah, tentu pendapat ini tidak lahir begitu saja. Pasti ada hasil ia mengamati. Mengapa kok ia berpendapat bahwa Sinta belajar di pesantren saja? Sangat boleh jadi ia melihat bahwa kalau belajar di pesantren, Sinta bisa lebih banyak waktunya tidak terbuang sia-sia dengan bermain gadget. Atau misalnya lagi alasan lainnya, kalau belajar di pesantren, Sinta akan terkontrol pergaulannya, tidak terlalu bebas sebagaimana misalnya apabila di sekolah umum. Nah, sekali lagi pendapat seseorang itu sangat didasari pada pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Ya. Misalnya
Ia berkunjung ke, mohon maaf, ke kampung Inggris di Pare Kediri. Lalu yang punya pendapat, oh ternyata kalau di kampung Inggris Pare Kediri ini ternyata juga banyak loh orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu sekali lagi pendapat. Tentu berbeda dengan pendapat lain. Oh ternyata di kampung Inggris ini bahkan pedagang es dawet saja bisa berbahasa Inggris loh. Nah ini sekali lagi opini, ya, bukan fakta. Tetapi kalau membuat opini, opini yang baik itu tetap nanti harus didasarkan pada fakta agar opini kita dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat contoh berikut ini ya. Ini baru terjadi beberapa hari silam ya, terkait dengan banjir bandang yang melanda Kota Batu, Jawa Timur. Sangat dahsyat kalau kalian melihat videonya. Bahkan dalam sebuah video amatir milik warga setempat di Batu, itu ada satu laki-laki, ya, dia itu seperti apa, naik di pohon ketika banjir bandang itu terjadi. Kalau kita lihat banjir bandangnya itu mengerikan sekali. Nah, sayangnya di saat situasi yang sangat kritis itu justru banyak warga yang menonton. Nah, tetapi yang ingin saya komentari dari peristiwa banjir bandang di Batu ini, ya, adik-adik sekalian, adalah adanya korban jiwa. Jadi korban jiwanya itu ada 7 orang yang tercatat oleh BPBD Batu. Kemudian puluhan rumah rusak dan terendam lumpur. Kemudian beberapa korban luka ya, luka tertimpa rumah, patah tulang ya. Itu ada ibu dan anak. Ibu ketika banjir bandang itu terjadi, si ibu ini sempat keluar tapi masuk lagi untuk menyelamatkan anaknya. Ternyata rumahnya sudah terlanjur rubuh gitu karena kena dampak banjir bandang yang dahsyat itu. Nah, banjir bandang di Batu ini meskipun ada pula peristiwa longsor di Kampung Warna-Warni di Malang, ini menyita perhatian nasional. Jadi tidak main-main ya. Saya ingin kita melihat dari sisi fakta dan opininya nanti. Baik. Nah, mari kita menggali fakta dari banjir bandang yang terjadi. Ya, saya ingin nanti adik-adik bisa mulai belajar menganalisis ya, karena kalau sudah SMA itu harus berani berpendapat, harus berani mengemukakan pandangannya ya terhadap satu peristiwa. Kita harus kritis ya. Nah, fakta yang pertama, peristiwa ini terjadi pada 4 November lalu. Ya, masih baru ini, terhitung baru ya, baru 1 pekan, hampir 1 pekan. Dan yang kedua, letaknya di Kecamatan Bulukerto di Kota Batu, dan itu melanda ada sekitar 2 desa kalau saya tidak ini ya, 2 desa di Kecamatan Bulukerto itu betul-betul terdampak. Dan ternyata kejadian ini amat dekat dengan kawasan wisata Selekta ya. Kalau adik-adik pernah ke Selekta di Batu, itu di belakangnya ada persis ada sungai agak besar. Nah, di sungai itulah terjadinya banjir bandang. Lalu fakta yang berhasil digali ya, ini fakta sekali lagi. Kalau sebelumnya disebutkan 6 orang meninggal dunia, ini sudah fix 7 orang meninggal dunia. Ya, dan tentu saja ada korban luka-luka di sana. Dan catatan dari BPBD Batu, 30 kendaraan rusak, rinciannya 3 mobil dan 7 sepeda motor itu rusak ya, termasuk rusak berat pula. Lalu 35 rumah rusak dan 33 rumah lainnya terendam lumpur. Itu fakta. Kalau fakta itu sesuatu yang bisa dibuktikan, sudah terdata. Nah, ketika kita mengamati sebuah fenomena, kita akan dituntut untuk mampu berpendapat secara baik. Agar bisa, sekali lagi, agar bisa berpendapat secara baik, kita harus mampu melihat fakta-fakta yang ada. Nah, baik, sekarang saya akan geser ke slide berikutnya. Kalau kita melihat banjir bandang yang ada di Kota Batu, yang kebetulan terjadi di dalam suasana pandemi COVID-19 seperti sekarang, ya, banyak sekali netizen atau warganet yang mengumbar emosi ya, mereka marah besar. Ya, mengapa marah? Karena banjir bandang itu yang bukan konon ini ya, berdasarkan keterangan warga setempat,
itu sudah hampir 40 tahun lebih tidak pernah terjadi. Jadi setelah 40 tahun lebih baru terjadi banjir bandang yang dahsyat. Kemarin itu adik-adik lihat di berita-berita TV dan media online. Ya. Bayangkan puluhan tahun baru terjadi tanggal 4 November lalu. Kemarahan para warganet itu disulut karena adanya alih fungsi lahan. Lahan apa? Lahan perhutanan. Jadi hutan yang ada di kawasan Bulukerto itu sudah diubah menjadi permukiman warga serta lahan sayur. Nah, ternyata alih fungsi dari pepohonan lalu menjadi lahan sayur dan permukiman itu tidak mampu menampung air hujan yang datang berlebih. Nah, inilah yang sebenarnya juga terjadi di Kalimantan Barat. Sekarang kalau adik-adik lihat di Kabupaten Sintang, di Kabupaten Sanggau, di Kalimantan Barat, itu banjir luar biasa. Tidak surut selama berminggu-minggu. Adik-adik bayangkan. Berminggu-minggu, banjir tidak surut, tidak bisa tidur di rumah dengan nyenyak. Nah, kenapa ini terjadi? Lagi-lagi banyak alih fungsi lahan. Dari lahan perhutanan menjadi lahan kelapa sawit. Nah, saya kembali ke bagaimana kita bisa beropini secara baik. Yang pertama, opini yang baik itu harus didasarkan fakta. Jadi kita tidak sekadar berpendapat tanpa ilmu. Itu tidak boleh. Apalagi ini dalam konteks misalnya para pelajar SMA ya, sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya, akan lulus dan siap terjun di masyarakat atau bahkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ya, jadi kalau misalnya di sini banyak di antara adik-adik yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka nanti ketika sudah menjadi mahasiswa, adik-adik sangat dituntut untuk bisa beropini secara baik. Nah, agar bisa beropini secara baik, maka adik-adik harus melihat fakta yang ada agar kita tidak berbicara berbusa-busa tanpa ilmu. Itu pentingnya. Yang kedua, data yang ada dipakai untuk memperkuat argumentasi kita. Jadi ketika kita memberikan suatu pendapat, suatu pandangan terhadap sebuah peristiwa, ya kita bisa menggunakan data yang ada. Agar apa? Agar argumentasi kita kuat serta bisa diterima oleh publik. Ya. Lalu ini yang tidak kalah penting ya, tidak mengumbar emosi dalam tulisan. Saya melihat media sosial itu menjadi, mohon maaf ya, menjadi tempat yang kacau balau karena saya menyaksikan sendiri secara langsung, mengamati juga secara langsung bagaimana tidak sedikit warganet dari kalangan anak-anak muda pula itu suka mengumbar emosi dengan kata-kata yang tidak pantas. Aneka nama satwa kebun binatang itu muncul di situ hanya karena emosi. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau kita tidak hati-hati, maka jangan salahkan apabila nanti bisa terpeleset ke pelanggaran Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hati-hati. Tanganmu harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang itu tangan kita ketika membuat kata-kata, kata-kata yang mengumbar emosi itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Jadi adik-adik patut sekali memperhatikan hal ini. Yang keempat, kritik mestinya disertai solusi. Ini baru seorang penulis opini yang baik, bertanggung jawab. Kita boleh saja mengkritik kebijakan tertentu. Misalnya, kenapa sih siswa itu tidak boleh telat? Ya. Padahal rumah saya jauh. Nah, kalau kita memberikan kritik atas misalnya kedisiplinan dari pihak sekolah, kita juga harus mampu memberikan solusi-solusi tertentu. Misalnya pihak sekolah hendaknya memberikan batas toleransi maksimal misalnya 5 menit. Nah, itu harus disertai solusi. Mengkritik, memberikan keluhan tetapi disertai solusi agar apa? Agar terjadi win-win solution. Solusi terbaik bagi kedua pihak. Tidak melemahkan salah satu pihak, tapi juga tidak menguntungkan salah satu pihak. Jadi itulah opini yang baik. Sekarang saya bicara dalam konteks media. Kalau adik-adik membaca koran atau majalah, itu lazimnya di media ada editorial. Ya.
Kalau adik-adik membaca Jawa Pos, karena di Surabaya itu salah satu koran yang lekat dengan masyarakat Kota Pahlawan adalah Jawa Pos ya. Di Jawa Pos editorialnya itu bernama Jati Diri. Nah, apa yang dimaksud dengan editorial? Editorial itu merupakan pandangan redaksi sebuah media terhadap satu fenomena atau peristiwa. Saya ulangi, editorial itu adalah pandangan redaksi atau pendapat redaksi terhadap satu fenomena atau peristiwa. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya, misalnya Bisnis Indonesia, Harian Bisnis Indonesia edisi 23 Oktober 2020 menurunkan editorial dengan judul Pastikan Vaksin Aman untuk Rakyat. Ini ditulis Oktober lalu ketika sudah ramai vaksin itu akan diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, pada saat itu ada kekhawatiran vaksin ini dianggap tidak aman. Satu dari sisi kehalalannya. Nah, kalau adik-adik ingat pada tahun lalu ya, ada ada isu bahwa salah satu vaksin itu ternyata mengandung babi. Nah, itu dari sisi kehalalannya tentu bermasalah. Lalu kemudian ada pula isu lain bahwa vaksin ini dianggap tidak aman karena memberikan efek-efek tertentu. Nah, adik-adik mungkin ingat di berita-berita, mungkin orang tuanya yang pernah mengikuti vaksin pertama ya, bulan Maret, April, itu ketika selesai vaksin, efeknya adalah ngantuk, kemudian ada pula yang sakit perut, ada yang sampai demam malamnya, dan seterusnya, berbagai macam. Nah, karena itu wajar sebuah media seperti Bisnis Indonesia menurunkan editorial dengan judul seperti ini. Ya, pastikan vaksin aman untuk rakyat. Nah, kenapa? Karena kita lihat, andai kata vaksin ini tidak diberikan untuk masyarakat Indonesia, kita mungkin akan mengalami suasana pandemi yang jauh lebih lama lagi. Ya. Mohon maaf, pada Agustus sampai awal September lalu, ya kita pada bulan Juli sampai awal Agustus lalu, kita mengalami gelombang kedua yang sangat dahsyat. Mungkin banyak di antara teman kita, kemudian ada pula para kerabat kita, sanak saudara yang meninggal dunia karena mengalami COVID-19. Jadi COVID-19 ini tidak remeh-temeh. Maka saat ini kita memeranginya dengan dua hal. Yang pertama kita pakai masker, dan yang kedua vaksin. Nah, itu editorial. Editorial sekali lagi merupakan pandangan dari sebuah media terhadap satu fenomena atau peristiwa. Saya akan contohkan bagaimana teks editorial itu ya. Jadi sekali lagi editorial itu pendapat atau opini milik sebuah redaksi media yang dikaitkan dengan sebuah peristiwa atau fenomena. Nah, di sini saya mengambil teks editorial dari Harian Kompas. Judulnya Huru-hara Vaksin COVID-19. Perhatikan di alinea pertama. Satgas Penanganan COVID-19, pemerintah dan peneliti seharusnya berkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan informasi ke publik. Pertengahan tahun lalu kita sempat mendengar bahwa pemerintah menjanjikan vaksin pada November 2020. Sementara penelitian dan percobaan vaksin masih terus berjalan dan belum dapat dipastikan pengaplikasiannya ke manusia. Publik diombang-ambingkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sampai saat ini belum menganjurkan pemberian vaksin karena memang penelitian terhadap vaksin belum usai. Hal itu dibenarkan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID, Iku Adi Sasmito. Dia meminta masyarakat untuk sabar menanti vaksin COVID-19. Pemerintah mungkin bermaksud baik, menyampaikan janji soal vaksin agar masyarakat tidak panik. Namun, penyampaian informasi atau janji ke publik tetap harus berdasarkan fakta di lapangan. Ketidakselarasan antara ujaran pemerintah dengan Satgas dan para peneliti mengindikasikan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Saya akan jelaskan bahwa teks editorial Kompas ini diturunkan pada awal 2021. Kalau kita saksikan yang di stabilo warna biru, itu fakta. Ya, jadi
sebelum Kompas ini menurunkan pendapat atau pandangannya, ia mengutip fakta yang ada. Apa itu? Satu, pendapatnya WHO yang awal tahun 2021 itu justru belum menganjurkan pemberian vaksin karena penelitiannya belum usai. Yang kedua, dari keterangan juru bicara Satgas Penanganan COVID, Wiku Adhisa Smito, itu fakta. Sementara yang di saya stabilo warna kuning, ya itu pendapat atau opini. Pendapat dari siapa? Pendapat yang mewakili harian Kompas dalam hal ini. Ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi kesimpulannya adalah teks editorial merupakan opini yang mewakili sebuah media terhadap satu fenomena atau peristiwa. Nah, kita lanjut sekarang. Baik, kalau tadi sudah ada bedanya fakta dan opini, sekarang saya menyampaikan bedanya opini dan esai. Ya, nah, tentu ini nanti saya berharap bisa menambah khasanah pengalaman dan wawasan adik-adik berkaitan dengan apa sih bedanya opini dan esai itu. Jadi opini itu gaya penyampaiannya lugas. Ya, lugas itu tidak terlalu berbelit-belit. Yang kedua, ia dibatasi tema. Jadi opini itu memang harus menangkap satu peristiwa yang sedang aktual atau yang sedang hangat terjadi saat ini. Nah, karena sifatnya aktual, maka tulisan opini itu ciri-cirinya reaktif, ya, merespon terhadap sebuah peristiwa yang ada. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan misalnya pembelajaran tatap muka, nah itu namanya reaktif, ya, merespon dari peristiwa yang sedang dibahas. Sementara esai itu penyampaiannya reflektif analitis, maksudnya mengajak pembaca itu berpikir dan merenung. Berpikir dan merenung terkait apa ya? Terkait hal yang sedang disampaikan oleh penulisnya. Perbedaan paling mendasar antara opini dan esai adalah tema untuk tulisan esai itu tidak selalu aktual. Jadi tidak harus sesuatu yang terkini atau menjadi tren. Nah, ini satu hal yang penting diperhatikan bagi adik-adik yang ingin membuat tulisan opini ya. Yang pertama, tentu kita akan membutuhkan media untuk mempublikasikan tulisan kita. Karena itu sangat penting bagi seorang penulis opini mempelajari media massa yang tentu menyediakan rubrik opini. Tidak mungkin kita misalnya mau nulis opini, tetapi kita tidak tahu mau dikirim kemana. Nah, saya ambil contoh misalnya SMA IT Al-Uswa Surabaya punya media sekolah dan media itu menerima opini dari para siswa. Nah, itu bisa. Yang kedua, jadi jangan lupa opini itu harus aktual, maka topik yang kita usung itu tidak boleh topik basi. Ya, topik basi itu misalnya topik yang sudah 5 tahun lalu kemudian dibahas lagi, tidak ya. Kecuali kalau misalnya topik sudah lama namun masih relevan, misalnya kasus BLBI. BLBI itu terjadi sudah awal tahun 2000-an. Nah, tetapi sampai sekarang karena kasusnya tidak kunjung selesai-selesai ya, maka itu masih menjadi isu yang relevan. Yang ketiga, tidak melanggar hukum dan tidak menyinggung SARA ya. Jadi jangan sampai sekali lagi seorang penulis opini yang baik itu melanggar aturan ini, melanggar etika, terutama terkait misalnya tulisannya mengandung pornografi dan SARA, itu sangat tidak diperbolehkan. Dan tadi ini penegasan saja ya, isi opini yang baik itu semestinya mengandung solusi atas persoalan yang ada. Jadi bukan sekadar kritik, keluhan tanpa ada solusi. Itu yang penting. Baik, saya lanjut. Memang seorang penulis opini itu harus punya nyali, punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Nah, adik-adik ini sudah mulai dilatih ya, dilatih untuk apa? Berani berpendapat yang benar. Tetapi agar pendapat kita itu baik, ya, sekali lagi kita harus bicara berdasar data dan fakta yang ada. Berani itu harus, tetapi berani
yang bagaimana ya, berani yang bertanggung jawab, ya. Dalam hal opini, adik-adik yang paling penting kita juga memperhatikan peta pikiran ya, membuat peta konsep. Saya kasih contoh misalnya pada tahun 2018 lalu itu ada peristiwa besar internasional pembunuhan pembunuhan jurnalis asal Arab Saudi di Istanbul, Turki, namanya Jamal Khashoggi. Itu kasus ini menjadi perbincangan dunia saat itu. Jadi saya mengambil isu yang saat itu sedang banyak diperbincangkan, ya, berita pembunuhan jurnalis senior Jamal Khashoggi. Kemudian saya kaitkan dengan pesan pentingnya menulis. Lalu saya kaitkan pula dengan ajakan untuk mendorong orang-orang itu menulis. Lalu mengaitkannya dengan pengalaman pribadi terkait kegiatan menulis, dan penutupnya itu saya bisa melakukan dengan membuat kutipan untuk memperkuat pesan. Nah, itu peta pikiran atau peta konsep ya, yang disebut kerangka. Kemudian sebelum saya membuat tulisan utuh dari peta pikiran yang ada tadi atau kerangka tadi, saya membuat banyak pilihan judul untuk saya pilih ya. Yang pertama, urgensi menulis. Yang kedua, menulis itu gampang. Yang ketiga, menulis atau menangis. Yang keempat, memilih ditembak daripada disuruh menulis. Nah, saya setelah memilih-milih ya, memilih dan memilah, saya anggap judul yang keempat itu jauh lebih kuat sebagai tulisan opini saya. Nah, ini tulisan ini pernah dimuat di majalah literasi edisi 2018 ya, menyoroti kasus Jamal Khashoggi saat itu ya. Berikut ini tulisannya ya. Di pembukanya, pada Agustus lalu perhatian saya tertuju pada headline media massa di Singapura. Pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan tegas dan berani. Mereka tiba-tiba melarang masuknya apel yang diimpor dari Australia. Gara-garanya sepele, ada jarum kecil di sebuah apel. Nah, bulan ini perhatian saya tertuju pada headline beberapa media online internasional. Isinya dugaan pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi, wartawan Arab Saudi. Jurnalis yang kerap mengkritik pemerintah Arab Saudi itu hilang dalam tanda petik saat mengurus dokumen pernikahannya di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Saya tidak akan bicara lebih jauh soal dua peristiwa tersebut. Saya hanya ingin menegaskan bahwa dua kejadian tadi berkaitan erat dengan menulis. Nah, sekarang tubuh tulisannya ya. Kalau tadi pembuka, sekarang tubuhnya. Insiden jarum di salah satu apel impor di minimart Singapura itu ya, langsung viral dan mengguncang begitu ditulis oleh warga setempat. Kita bisa menebak kelanjutannya bagaimana jika sesuatu itu viral di media. Begitu halnya dengan kasus dugaan pembunuhan Jamal Khashoggi yang saat ini jadi sorotan dunia. Tak kala kasus itu ditulis wartawan-wartawan Turki dengan dugaan adanya keterlibatan pejabat Arab Saudi, dampaknya sangat serius. Nuansa politisnya kental, petinggi Amerika dan Rusia sampai-sampai merasa perlu bicara tentang kasus besar tersebut. Itulah kekuatan tulisan. Sayangnya, ketika gelombang gerakan literasi menulis saat ini sangat deras, masih ada yang menganggap menulis itu momok. Saya kira inilah yang sangat mungkin terjadi apabila menulis itu hanya dipahami sebatas menulis ilmiah belaka. Alhasil, saking enggannya bersentuhan dengan kegiatan menulis, lantaran dianggap sulit, ada guru yang berseloroh, lebih baik ditembak kepala saya daripada saya disuruh menulis. Itu tubuh tulisan. Dan sekarang penutupnya. Andai saja beliau tahu ucapan terkenal Henry Ball, peraih Nobel Sastra 1972. Bunyinya, berhati-hatilah menggunakan kata-kata, sebab dengan kata-kata Anda bisa mengguncang dunia. Dan itu terbukti ketika kasus pembunuhan Jamal Khashoggi yang mengguncang dunia saat ini. Ia menjadi martir hanya karena tak kuasa menahan deretan kata-kata kritis terhadap ketimpangan dan ketidakadilan. Tabik itu maknanya salah. Nah, dari sini tadi saya contohkan bagaimana mengemukakan opini secara bertanggung jawab. Saya memberikan kritik terhadap orang-orang yang tidak mau memiliki keterampilan budaya literasi menulis. Ya, tapi kritik itu disandarkan pada fakta dan data yang saya kutip tadi. Saya mengutip ucapan peraih
Nobel sastra Henry Ball. Saya mengutip fakta ketika Jamal Khashoggi itu diduga dibunuh. Ya, sekarang para pembunuhnya ada yang dihukum mati dan ada pula yang dihukum seumur hidup. Ya. Kemudian saya menyampaikan fakta terkait apel impor dari Australia yang sempat bikin heboh di Singapura. Nah, itu opini adik-adik. Semoga dari penjelasan singkat tadi dapat memberikan satu suasana yang baru dan cakrawala bagi adik-adik semua. Saya kira saya akhiri dulu sampai di sini. Saya buka diskusi dengan adik-adik sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Tapi mohon maaf, sebelum ke moderator nih, karena kamera saya tidak bisa nyala, saya izin keluar sebentar, kemudian masuk lagi. Oke, baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Penjelasan dan beberapa contoh sudah tampak jelas yang disampaikan oleh Pak Eko mengenai teks editorial itu sendiri. Di sisi lain, beliau juga memaparkan bagaimana tantangan kita menjadi seorang jurnalis, begitu ya, seorang penulis, karena tulisan itu saat ini bisa sebagai senjata. Gitu ya. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya, yang kemarin sudah ini ya, sudah sempat rasa penasarannya dituliskan biar tidak lupa ketika hari H begitu. Bisa raise hand atau langsung open mic ya bagi yang di kelas. Ustazah minta bantuan kepada Mbak Belinda di 12 IPA 1, di 12 IPA 2 kepada Mas Yusuf. Ustazah minta bantuan untuk menyalurkan mic-nya bagi teman-teman yang bertanya. Adakah yang bertanya? Belum ada? Oke. Sambil menunggu teman-teman bertanya, Pak Eko, mungkin di sini saya ingin bertanya ke jenengan, G. Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Tadi sempat ketika panjenengan menyampaikan seorang jurnalis atau penulis itu harus memiliki tekad atau keberanian, begitu ya Pak Eko ya? Melihat latar belakang jenengan ini kan pendidikan sastra dan bahasa Indonesia, begitu nggak Pak Eko? Iya. Sama ini nanti 12 IPA 2 ya, ada yang bertanya. Kebetulan ini saya junior jenengan, saya angkatan 2010 Pak Eko. Namun di sini saya memilih untuk menjadi seorang guru, tidak menjadi seorang jurnalis begitu ya. Yang memotivasi atau yang mendasari Pak Eko untuk memilih kehidupan jurnalis ini apa? Mungkin nanti teman-teman yang di sini ya, anak-anak SMA ini pasti kan sudah ada harapan dan impian ke depan Pak Eko. Monggo, mungkin dari Pak Eko sendiri apa yang mendasari jenengan memilih jalur untuk menjadi seorang jurnalis ini Pak Eko? Ya. Baik Ibu, cita-cita saya dulu itu ketika remaja masih SMP, saya ingin menjelajah banyak tempat. Ya. Tetapi itu hanya sebatas impian. Nah, kebetulan sejak SMP itu saya mengoleksi novel-novel seperti Trio Detektif, Lima Sekawan, lalu banyak membaca buku-buku sejarah yang koleksi orang tua saya, dan itu membuat saya semakin tertarik. Lalu ketika SMA, hasrat itu untuk menjadi penulis akhirnya saya jatuhkan, karena saya kira ketika saya menjadi seorang penulis, saya akan bisa menjelajah ke banyak tempat, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang-orang hebat. Jadi ini kemudian membawa saya untuk berkuliah di IKIP Surabaya waktu itu, dan saya pilih jurusan bahasa Indonesia karena seorang penulis itu kan harus banyak menguasai keterampilan berbahasa sebenarnya. Ya, nah, itu ternyata menjadi modal yang sangat penting, dan saya bersyukur karena sejak mahasiswa saya sudah mulai menulis, dan itu membantu saya untuk bisa diterima di harian Jawa Pos. Jadi dulu saya pernah bekerja di Jawa Pos, dan semuanya salah satunya terutama itu berkat keterampilan menulis. Ya, jadi
apa yang saya impikan itu akhirnya betul-betul terjadi. Saya bisa ke banyak kota, banyak tempat, bertemu pejabat-pejabat, bertemu orang-orang hebat, belajar dari mereka, kemudian juga bisa menjejakkan kaki di luar negeri, meskipun dalam konteks bekerja ya, tapi setidaknya inilah impian yang saya bangun sejak saya remaja. Saya berharap adik-adik yang di sini ini mulai memupuk impiannya, ya. Harus bisa mewujudkan the dream come true. Saya yakin Betul. perjuangan itu tidak akan perjuangan, pengorbanan, keberanian itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Ya. Saya terima kasih nih kepada Yusuf ya. Tadi sempat nongol juga mengatur rambutnya. Kamu keren. Ya, saya kembalikan ke Ustazah Evi. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko, Masya Allah ya. Dari perjalanan hidupnya itu bermula dari dream gitu ya, mimpi yang besar dan akhirnya terwujud bertemu dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat seperti itu. Baik, selanjutnya Ustazah persilakan kelas 12 IPA 1. Siapakah Mbak Belinda yang akan bertanya, Mbak Bel? Ya Ustazah, ini Mbak Nasma mau bertanya Ustazah. Silakan. Jadi saya mau bismillah. Assalamualaikum Pak Eko, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pengalaman Pak Eko menulis teks-teks editorial ini, pernah nggak waktu dipublikasikan terus sempat ada gangguan atau ancaman dari luar, misalnya bisa sampai kena ban gitu? Ya, ini terima kasih. Ini pertanyaannya bagus. Ya. Jadi memang ketika kita menekuni bidang jurnalistik ya, terutama jurnalis, apalagi yang sering bersentuhan dengan masalah politik, risiko yang harus ditanggung salah satunya adalah risiko yang seperti adik tanyakan tadi ya. Saya kasih contoh saja majalah Tempo. Majalah Tempo edisi terbaru itu dia membongkar isu keterkaitan, mohon maaf ya, ini majalah Tempo, saya kasih contoh saja. Jadi majalah Tempo itu membongkar isu keterlibatan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan terhadap bisnis PCR. Itu menjadi heboh se-Indonesia. Saking hebohnya itu akhirnya sampai ada upaya untuk melaporkan ke kepolisian. Nah, saya rasa untuk yang masa-masa sekarang ya, karena ada undang-undang ITE dan seterusnya, sebuah kegiatan jurnalistik yang bersentuhan dengan hal-hal politis itu memang rawan, tetapi tidak sampai misalnya mengancam nyawa penulisnya. Beda dengan dulu. Dulu pada masa misalnya Orde Baru, ketika kita melontarkan kritik, itu bisa saja penulisnya hilang dalam tanda petik ya. Hilang itu bisa jadi entah itu diculik, entah dikemanakan. Jadi saya ngomong sebuah fakta. Nah, tetapi tidak semuanya lantas begini. Pekerjaan sebagai jurnalis itu berbahaya dan memiliki risiko tinggi. Ya. Asalkan begini, kalau Anda mengemukakan sebuah informasi penting kepada publik dan itu didasarkan pada fakta, bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah baik-baik saja ya, tidak akan ada kendala karena kita menyampaikan informasi yang memang sesuai dengan data dan fakta. Tetapi kalau kita sampai menggiring opini masyarakat, misalnya saya ambil contoh, langsung menghakimi Menko Maritim Investasi Luhut Panjaitan terlibat dalam bisnis PCR. Wah, itu kan bisa saja masuk ke delik hukum. Artinya pihak Menko Maritim Luhut Panjaitan bisa melaporkan majalah Tempo ke kepolisian atas dugaan ya, perbuatan tidak menyenangkan atau perkataan bohong. Bisa saja seperti itu. Yang teranyar, Mata Najwa di Trans 7 beberapa hari lalu itu menayangkan topik yang sangat sensitif. Ya. PSSI bisa apa? Lalu dia menayangkan wawancara dengan seorang wasit, itu wajahnya disamarkan, ya, adik-adik bisa lihat di YouTube itu. Wasit ini mengatakan bahwa masih terjadi kasus suap menyuap bahkan antar klub di Liga 1 ya. Liga 1 itu kasta tertinggi
sepak bola di Indonesia. Wah, itu heboh se-Indonesia dari tayangan Mata Najwa. Yang terjadi PSSI sekarang menuntut Mata Najwa ke kepolisian, ke Bareskrim Mabes Polri. Anda bisa bayangkan. Tetapi Mata Najwa bergeming. Silakan saja kami dilaporkan karena kami ini bicara fakta. Lalu PSSI meminta tolong dibuka itu identitas wasit yang melaporkan kepada Anda bahwa masih terjadi suap menyuap di Liga 1. PSSI meminta tapi Mata Najwa menolak. Saya nggak mau. Saya punya tanggung jawab untuk melindungi saksi atau narasumber kami. Wah, itu jadi rame sekarang adik-adik. Bahkan sampai detik ini kasus ini masih bergulir di Mabes Polri. Sekali lagi memang tulisan-tulisan yang kritis, terutama yang bersentuhan dengan masalah politik itu sangat sensitif ya. Nah, kalau yang misalnya sampai menghilangkan nyawa, yang terjadi yang saya contohkan tadi, wartawan senior Jamal Khashoggi tewas dibunuh secara brutal dan sadis di konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada tahun 2018. Ngeri. Meskipun demikian, jangan lantas membuat kita berkecil hati untuk tidak berani berkata benar. Ya, tidak begitu. Jadi penulis opini yang baik harus bisa mempertanggungjawabkan tulisannya dengan cara menulis dengan data, menulis dengan fakta. Nah, itu akan tentu saja menjadi dasar kekuatan kita yang akan menyelamatkan kita. Di luar itu semua, yang ingin saya katakan ke Anda yang bertanya tadi dan sekaligus kepada anak-anakku semua di sini, menjadi penulis itu risiko paling besarnya ada dua. Satu, terkenal, yang kedua itu bisa traveling. Jadi lebih banyak enaknya daripada dukanya. Ya, buktikan sendiri nanti kalau adik-adik. Kalau mau Anda itu berkelana ke berbagai daerah di Indonesia, Anda ingin bertualang ke berbagai kota di dunia, jadilah penulis. Join us to see the world. Terima kasih. Masya Allah, berkelana dengan menulis. Saya juga sempat ini Pak Eko mendengar hal ini disampaikan oleh Bunda Sinta Yudisia, beliau ketua FLP. Beliau juga keliling dunia ya, bahkan ke Korea dengan hasil tulisannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari 12 IPA 1 tadi sempat raise hand? Dari siapa Mbak Belinda? Dari saya pribadi, Ustazah. Silakan, baik. Jadi 1 kan menit mungkin pertanyaannya. Oh ya, Ustazah. Jadi kan mungkin banyak ya anak muda yang takut untuk menjadi jurnalis karena apalagi kalau pemula gitu kan. Mungkin bisa salah ngambil topiknya sensitif atau kenapa-napa gitu kan. Nah, terus ada nggak sih jaminan buat jadi jurnalis itu, maksudnya dijamin oleh hukum kebebasan berpendapatnya gitu? Ya, baik. Ini pertanyaan yang tidak kalah bagus ini ya. Terkait dengan adakah jaminan keselamatan bagi seorang jurnalis ketika melakukan pekerjaan jurnalistik? Jawabannya ada. Semuanya diatur dalam undang-undang pers. Ya. Jadi adik-adik nggak perlu takut jadi jurnalis. Ya. Menjadi jurnalis itu yang paling penting itu jangan dikedepankan rasa takutnya untuk bersuara benar, jangan. Ya, menjadi jurnalis itu yang harus dikedepankan adalah yang pertama keterampilan menulis, yang kedua keterampilan berbahasa asing. Ya. Nah, ditambah satu lagi sekarang karena ini memasuki era digital. Seorang jurnalis yang baik itu tidak boleh gaptek. Anda pinter berbahasa asing, Anda pinter menulis, tetapi gaptek, maka tidak memenuhi syarat menjadi seorang jurnalis, terutama di era sekarang. Nah, jurnalis pada era digital seperti saat ini tidak hanya terjun ke lapangan secara langsung, tetapi ia juga mampu mengoperasikan perangkat teknologi. Saya bayangkan begini ya, hari-hari belakangan itu saya harus membuat misalnya liputan tentang jelajah masjid. Ya. Selain membuat teks tulisan, saya juga membuat rekaman video. Nah, kalau misalnya saya diberi fasilitas kamera aksi GoPro Hero 10, yang versi terbaru itu GoPro Hero 10 Black. Kalau saya tidak bisa mengoperasikannya, wah itu maka tidak bisa bekerja. Jadi
adik-adik pintar menulis, pintar berbahasa asing itu belum cukup. Ya, kuasai teknologi. Kalau 3 hal ini dikuasai, maka saya bisa katakan adik-adik memenuhi kualifikasi. Jadi jangan dikedepankan rasa takut, karena kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pers terkait keselamatan kerja di bidang jurnalistik. Ya, kerja jurnalistik itu banyak enaknya daripada susahnya. Kenapa saya sebut banyak enaknya? Karena ketemu orang-orang terkenal, kita bisa belajar dari mereka, ya mengambil ibroh dari orang-orang hebat itu. Ya. Adik-adik juga bisa misalnya mengunjungi banyak tempat ketika membuat liputan bersejarah. Misalnya ini Hari Pahlawan. Anda wartawan saya tugaskan tolong liput Tugu Pahlawan. Apa yang ada di sana? Beritakan kepada kami, nanti saya muat untuk diketahui oleh publik. Nah, kalau itu Anda tidak bisa menggali informasi di Tugu Pahlawan, Anda tidak masuk ke museumnya, Anda tidak melakukan apa-apa, ya tidak bisa ya. Jadi saya kira banyak aspek yang harus kita ketahui. Lalu sekali lagi, jangan takut menjadi jurnalis. Nah, kalau Anda tidak pernah membaca, Anda tidak suka membaca, ya Anda patut takut, karena kalau menjadi jurnalis yang ditanyakan pertama itu begini, hari ini kamu baca apa? Saya akan tanya ke adik-adik, hari ini sudah baca apa? Kalau dijawab, saya belum baca apa-apa Pak. Nggak bisa, itu pasti dicoret. Kalau saya yang mewawancara, saya coret. Jadi seorang jurnalis yang baik, seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Adik-adik ini calon pemimpin, jangan sampai nanti ditanya sesuatu yang sedang tren, Anda tidak tahu. Wah itu kan, wah ini anak muda, sekolahnya di sekolah elit, ya USWA itu kan sekolah elit, di sekolah Bonafit. Sekolahnya di sekolah Bonafit, tetapi ditanya tren terbaru, lewat bacaan dia tidak tahu. Wah ini akan satu memalukan diri kita sendiri, yang kedua kita memalukan alma mater kita. Ini sekolah Bonafit loh, jangan main-main. Ya, jadi membaca itu sangat penting ya. Jurnalis yang baik itu adalah orang yang suka baca. Hari ini sudah baca apa? Belum Pak Eko, maka baca. Itu modal Anda nanti. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Eko atas jawabannya, Masya Allah. Sudah terjawab ya Mbak Belinda dan Mbak Nashwa Putri. Sepertinya ada satu pertanyaan lagi dari 12 IPA 2 Pak Eko. Tidak apa-apa Pak Eko, nggih? Silakan. 1 menit bagi yang tanya. Siapa Mas Yusuf yang bertanya, Mas Yusuf? Mas Nawaf? Baik, silakan Mas Nawaf. Tes. Masuk. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Eko, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nauf Al-Kindi dari kelas 12 IPA 2. Di sini mau bertanya, apa sih yang membedakan opini dari para redaktur dengan opini masyarakat biasa? Ya. Itu aja mungkin. Ya. Baik. Opini yang pertama ya, opini redaktur itu opini yang mewakili instansi, mewakili media yang bersangkutan. Nah, yang tentu yang disoroti adalah isu-isu yang lebih banyak berkaitan dengan hal-hal politis. Kalau sekarang misalnya suasana pandemi, ada sekolah yang tidak mau tatap muka, tapi kemudian ada kebijakan pembelajaran tatap muka. Itu menjadi perhatian bagi redaksi. Nah, jadi sekali lagi, opini yang ditulis oleh pihak redaksi itu mewakili instansi. Jadi tidak mewakili nama-nama tertentu di redaksi itu, tapi sekaligus membawakan nama instansi. Artinya yang lebih disoroti adalah hal-hal yang nuansanya lebih ke politik. Ya. Nah, misalnya pembelajaran tatap muka itu mestinya seperti apa, aman atau tidak? Ketika ada isu gelombang ketiga Desember nanti. Nah, seperti itu Mas ya. Yang kedua, opini masyarakat. Opini masyarakat itu walaupun harus aktual, tapi dia tidak dibatasi terkait politik belaka. Ya. Jadi tidak hanya politik, dia bisa bebas menyoroti misalnya potensi loss learning, kehilangan semangat belajar pada anak-anak ketika terlalu sering belajar online. Nah, itu bebas, ya tidak ada nuansa politiknya. Lalu misalnya
tema-tema lain yang misal terkesan remeh-temeh misalnya. Bagaimana memberikan porsi pembelajaran kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak inklusi atau siswa ABK itu diposisikan sama dengan siswa yang normal. Nah, ini tema yang mungkin terkesan kecil, ya, tetapi umum sekali dilakukan oleh masyarakat. Yang lainnya, yang aktual, misalnya kejadian tentang meninggalnya Vanessa Angel di Tol Jombang, Jawa Timur. Ya, tema yang dibidik apa? Tema tentang literasi, pentingnya literasi terkait untuk pengendara mobil di jalan tol. Jadi jangan mentang-mentang punya mobil bagus, mobilnya enak, torsinya itu cc-nya tinggi, besar ya, cc-nya di atas 2000, mobilnya Pajero Sport atau Fortuner, lantas kebut-kebutan di tol. Tidak, ternyata sudah dikatakan bahwa di jalan tol itu ada plang tulisannya kecepatan maksimal 100, minimal 60. Nah, kalau misalnya mobil digeber sampai 160 atau 180, ini sekali lagi, kalau misalnya terjadi kecelakaan, maka itu bukan kesalahan pengelola jalan tol. Jalan tol itu dibuat untuk kecepatan dengan standar misalnya maksimal 100. Ya, itu fungsinya kita harus membaca. Nah, ini boleh sekali lagi kita bebas beropini terkait tema-tema faktual. Ya. Dari kejadian meninggalnya Vanessa Angel, kita bisa membidik dari sudut-sudut apapun. Yang lainnya, masyarakat itu cenderung lebih suka hal-hal yang menghibur. Ya. Misalnya, contoh, Pak Eko, saya siswa Al-Uswa, saya mau membuat opini tentang e-sport, ya, atau olahraga yang sekarang ini sedang tren ya. E-sport itu game. Seorang yang sangat menyukai game, berjam-jam kuat bermain game, itu sekarang menemui momentumnya. Karena e-sport itu nanti tidak hanya diperlombakan dalam kejuaraan selevel PON, tapi juga kejuaraan tingkat Asia. Anda bisa bayangkan, bahkan setingkat Olimpiade itu rencananya, wacananya demikian. Jadi bisa saja Anda menyoroti pentingnya atau urgensi e-sport ya, dalam konteks yang edukatif tentu saja bagi siswa misalnya, itu boleh. Nah, kesimpulannya, opini dari redaksi itu selalu bersentuhan dengan isu-isu politik. Ya, kebanyakan isu politik memang. Ya. Tetapi kalau masyarakat, hal-hal yang aktual, tetapi skalanya tidak terbatas pada politik saja, bebas pada bidang apapun. Saya kira itu, Mas Naufal, tetap Masya semangat. Allah. Ya, saya kira kamu keren, kamu akan lebih keren kalau menulis ya. Satu, kuasai keterampilan menulis dengan banyak membaca. Kedua, kuasai keterampilan berbahasa asing. Yang ketiga, kuasai keterampilan teknologi. Saya kembalikan ke Ustazah Evi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Nawaf atas keaktifannya ya bertanya di forum ini. Ya, terima kasih juga Ustazah. Sama-sama. Pak Eko. Terima kasih. Baik. Saya rasa sudah cukup ya Pak Eko. Jika memang nanti ada pertanyaan yang berlanjut mungkin bisa melalui kami gitu ya, saya. Nanti mungkin jika saya tidak bisa menjawab saya kirim ke Pak Eko. Begitu nggak Pak Eko? Siap. Oke, baik. Lanjut Ustazah Jackson dulu kepada Mas Zamir selaku dokumentasi. Zamir? Iya, sudah. Oke, silakan bagi teman-teman yang masih off cam bisa open kamera dulu ya biar Mas Zamir atau Pak Bayu untuk dokumentasi. Oke, ada berapa slide di layar Mas Zamir? Ada satu saja. Oh, hanya satu ya? 49 total. Oke, baik. Syanda, Sofi, Rofif, Sukma, Mas Aziz, Fahri, Nashwa Zahra. Oke, baik. Sofia, Sabrina, Diana Laili, Mas Akmal, Hafid, Jackson Hafid. Alhamdulillah baik. Silakan Mas Zamir. Sudah ada beberapa, Mas Hafid sudah open cam, Ahmad Praja belum. Hilmi Akil.
Oke, sudah insya Allah. Ya, silakan Mas Zamir. Kasih hitungan Mas Zamir. Oke. 1, 2, 3. Puas ya? Gimana? Cukup? Sudah berhasil Mas Zamir? Sudah ya. Alhamdulillah, baik, Cukup. terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya nggih untuk Terima kasih sharing juga, ilmu Ibu. dan sharing pengalaman-pengalaman jenengan selama menjadi jurnalistik begitu nggih di jurnalis media Jawa Pos ya kebetulan yang Pak Eko dulu di tahun 2003 sampai 2014 dan semoga teman-teman di sini juga yang punya bakat ya di tataran menulis juga termotivasi. Di sini juga ada Pak Eko, siswa kami sudah banyak buku yang sudah diterbitkan. Ada Mbak Aura, alhamdulillah beliau sudah menerbitkan beberapa cerpen begitu nggih. Insya Allah semoga beliau juga ini diberikan kemudahan bisa menambah buku-buku dan judul-judul yang baru lagi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan dan semoga setelah ini kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nggih, sama-sama. Langsung Ustazah N ya. Sukses selalu buat kalian.